omai ini istilahnya bisa take off ya. Pertama ya Pak Oscar, mohon maaf kembali lagi pada Permenkes itu. Karena Permenkes itu bukan masalah boleh tidaknya dipakai, masuk JKN-nya itu yang penting ya. Karena kalau kita bicara JKN kan BPJS itu adalah penyedia JKN, dan kalau kita bayangkan yang penerima bantuan iuran aja sudah 96 juta, berarti kalau omai masuk ke dalam JKN, maka disitulah peluang omai itu mulai dikenal ya, dan juga mulai banyak dikonsumsi. Nah, kalau omai itu atau fitofarmaka itu banyak dipakai oleh pasien atau peserta JKN, maka otomatis minat dari pabrikan atau industri farmasi juga meningkat untuk memproduksi omai yang lebih banyak. Nah, kalau mereka ingin produksi omai lebih banyak, terutama obat-obatan untuk menangani penyakit-penyakit yang katakanlah masuk 10 besar penyakit yang menimbulkan kematian di Indonesia, maka saya yakin pabrik-pabrik atau perusahaan farmasi itu juga makin aktif melakukan kegiatan R&D, baik yang dilakukan sendiri maupun kegiatan yang melibatkan universitas maupun lembaga penelitian. Ya, jadi di situ Mbak Rosi benang merahnya. Ya, jadi riset riset dan pengembangan itu mengenai omai ini akan berkembang kalau jelas demand-nya ada di ujungnya. Betul. Nah, demand ini hanya bisa muncul kalau dia masuk JKN, karena bagaimanapun suka tidak suka, JKN itulah yang menjadi fokus dari penanganan kesehatan di Indonesia saat ini. Kan kita menganut dia konsep ya seperti universal healthcare ya. Nah, kemudian yang kedua, yang tidak kalah kritikalnya, saya pernah sampaikan langsung ke Pak Dekan FKUI pada waktu acara ulang tahun FKUI, seberapa hebatnya alat kesehatan dan obat yang kita buat di Indonesia. Kalau pemakai utamanya yaitu dokternya nggak mau pakai, selesai. Karena percuma bikin omai yang katakan paling manjur, sudah terbukti, sudah melalui uji klinis yang memang melelahkan dan mahal, tapi kemudian dokternya nggak mau bikin resep, ya. Bukan karena takut, karena dia, ya mohon maaf, ini kita ngomong di forum ini, kadang-kadang dokter sudah komit ya dengan perusahaan farmasi tertentu, jadi resepnya kalau misalkan dia dokter ahli penyakit dalam, sakitnya ginjal, oh dia udah tahu nih obatnya yang ini nih, ya. Yang mohon maaf itu bukan kategori omai, ya, itu kategori import memakai bahan baku kimia, ya. Jadi kuncinya memang satu, secara aturan dia masuk ke JKN, kedua secara moral dokter-dokter di Indonesia justru haruslah yang pertama yang pelopori pemakaian omai untuk penyakit-penyakit yang memang harus membutuhkan fitofarmaka gitu.